warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau akan menjelaskan mengenai sejarah Al-Farabi dan pemikiran filsafatnya. Sebelumnya kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 Fakultas Tarbiyah dan UIN Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Nova Wijayanti, NIM 2119253. Perkenalkan, nama saya Nia Rishana, NIM 2119252. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dariansyah, NIM 2119260. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai biografi Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang filosof Islam yang sangat terkenal di dunia. Beliau memiliki nama asli yaitu Abu Nasir Muhammad bin Al-Faroh Al-Farabi. Di dunia barat, beliau dikenal dengan nama Al-Farabi. Al-Farabi lahir di sebuah desa kecil bernama Wasik di kota Farob, yaitu terletak di Turki Tengah. Beliau lahir pada tahun 870. Ayahnya adalah seorang keturunan Persia yang pernah menjabat sebagai panglima pada saat Perang Uhud, dan ibunya merupakan keturunan Turki asli. Meskipun Al-Farabi ini keturunan Turki asli, karya-karya beliau dan pemikiran-pemikirannya mencerminkan seperti seorang filosof Arab. Al-Farabi adalah filosof pertama Islam yang berhasil menyelaraskan antara filsafat Yunani kuno dengan Islam. Beliau mendapat gelar sebagai guru besar setelah Aristoteles. Aristoteles mendapat gelar sebagai guru pertama dalam filsafat, dan Al-Farabi mendapat gelar sebagai guru kedua di dunia filsafat. Mengapa beliau mendapatkan gelar tersebut? Gelar tersebut didapatkan karena beliau berhasil memahami pemikiran Aristoteles. Selanjutnya, pendidikan Al-Farabi. Pendidikan Al-Farabi ditempuh sejak beliau masih kecil. Sejak kecil, Al-Farabi ini digambarkan memiliki kecerdasan istimewa dan bakat yang besar. Al-Farabi kecil sudah belajar mengenai Al-Quran, tata bahasa, ilmu agama seperti fikih, hadis, dan juga mengenai tafsir. Selanjutnya, Al-Farabi ini tinggal di Kazakhstan dan belajar di sana selama 50 tahun. Selanjutnya, setelah tinggal di Kazakhstan, beliau melanjutkan pendidikannya selama 20 tahun di negara Baghdad, di mana pada saat beliau di Baghdad itu pertama kali mempelajari mengenai bahasa Arab. Beliau bertemu dengan para sarjana Kristen Yuhanna ibnu Haylan. Pada saat tersebut, Al-Farabi ini sangat tertarik dengan filsafat dan ingin mempelajarinya lebih dalam mengenai manusia serta alam semesta. Selanjutnya, Al-Farabi mempelajari lebih dalam mengenai filsafat Yunani kuno, terutama filsafat Aristoteles dan filsafat Plato. Pemikiran Al-Farabi ini selanjutnya akan menggabungkan mengenai pemikiran filsafat Aristoteles dan pemikiran Plato. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karya-karya beliau. Karya-karya beliau ini sangat banyak sekali. Hampir 180 kitab telah beliau hasilkan. Salah satunya yaitu mengenai penemuan atau penggabungan pendapat antara Plato dan Aristoteles. Selanjutnya, Taisilu As-Sa'adah, yaitu kitab tersebut adalah menceritakan mengenai mencari kebahagiaan. Selanjutnya, Fusul Al-Taram,
yaitu buku yang menceritakan mengenai hakikat kebenaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan akal, wahyu, serta konsep kenabian. Akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menempati posisi paling istimewa, yaitu sebagai pangkal epistemologinya. Termasuk di dalamnya terdapat filsafat metafisika yang berhubungan dengan penciptaan. Konsep akal ini erat kaitannya dengan teori kenabian, di mana akal nabi mampu berhubungan dengan akal ke-10 untuk mendapat gambaran ada dari abstrak berupa pengetahuan. Selanjutnya, dari akal teoris tersebut ia mampu menangkap konsep yang bermateri. Kemampuan akal aktual ini dapat mengubah objek-objek yang abstrak semata-mata dimiliki oleh orang tertentu. Sementara wahyu sendiri berasal dari kata waha, yahyi, dan wahyan yang berarti samar atau rahasia. Cukup sekian dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurma Wijayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebahagiaan menurut Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang filosof yang bersufi yang berusaha untuk menemukan arti kebahagiaan dan menikmati kebahagiaan. Di akhir hidupnya, ia berusaha untuk hidup zuhud dengan menyumbangkan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Sehingga ia tidak salah jika ilmu tasawuf menjadi salah satu pilihan Al-Farabi di akhir hidupnya. Dalam buku Al-Farabi yang berjudul Risalah Tanbih As-Sabi As-Sa'adah, Al-Farabi mengatakan bahwa kebahagiaan adalah kebaikan yang diinginkan untuk kebahagiaan itu sendiri. Artinya apa? Seseorang melakukan kebahagiaan adalah dengan motif karena suka melakukan kebahagiaan itu. Atau Al-Farabi mengatakan bahwa kebahagiaan adalah tujuan hidup atau tujuan akhir dari segala yang dilakukan. Artinya, seseorang melakukan kebahagiaan atau aktivitas apapun tujuannya hanya satu. Ia ingin merasakan arti kebahagiaan. Seperti contoh, seseorang itu memiliki pribadi yang jujur, tidak sombong, dan suka membantu orang lain. Kemudian Allah itu menyediakan semuanya untuk manusia. Allah itu selalu memberikan kita kemudahan. Ia justru tidak akan memberikan kesulitan kepada manusia. Selanjutnya yaitu jalan menuju kebahagiaan menurut Al-Farabi. Terdapat 4 jalan agar kita dapat memperoleh kebahagiaan. Yang pertama yaitu niat dan kehendak. Kita harus melakukan terlebih dahulu dengan niat yang baik. Kemudian yaitu upaya melakukan perbuatan yang terpuji berdasarkan kesabaran dan kemauan. Yang ketiga yaitu memiliki pemahaman tentang 4 sifat keutamaan, yaitu yang pertama keutamaan teoritis, keutamaan intelektual, keutamaan akhlaki, dan keutamaan praktis. Dan yang terakhir yaitu kita harus memiliki keutamaan di tengah-tengah. Artinya keutamaan itu tidak berlebihan yang dapat merusak jiwa dan jasad. Selanjutnya yaitu hubungan akhlak dan kebahagiaan. Jika manusia ingin bahagia, manusia harus terlebih dahulu memperbaiki akhlak terlebih dahulu. Fungsinya apa? Dengan memperbaiki akhlak, maka manusia akan menjadi manusia yang baik atau manusia yang berakhlakul karimah. Dan semakin baik akhlak manusia, semakin mudahlah menuju kebahagiaan. Selanjutnya, jika akhlak manusia telah sempurna, tentu kebahagiaan sempurna akan dirasakannya pula. Yang terakhir yaitu pemikiran politik Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara.
Menurut Al-Farabi, warga negara merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu negara yang diikuti dengan segala prinsip-prinsipnya, yang berarti atau yang meliputi dasar, titik awal, prinsip, ideologi, dan konsep dasar. Keberadaan warga negara sangat penting karena warga negaralah yang menentukan sifat, corak sifat negara atau jenis negara. Menurut Al-Farabi, perkembangan atau kualitas negara ditentukan oleh warga negara itu sendiri. Mereka juga berhak memilih seseorang pemimpin mereka, yaitu seseorang yang paling unggul dan paling sempurna di antara mereka. Al-Farabi termasuk salah satu filsuf yang sangat memperhatikan masalah-masalah sosial. Hal itu terlihat dari berbagai karya tulisnya. Di antara banyak karyanya, dia menulis 2 buku khusus membahas persoalan sosial dan politik, yaitu yang pertama Al-Siyasah Al-Madaniyah dan yang kedua Ara Ahla Madinah Al-Fadilah. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian Deriansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat emanasi Al-Farabi. Dari salah satu filsafat Al-Farabi yang terkenal adalah filsafat emanasi atau Al-Faid, yaitu filsafat yang menceritakan tentang urut-urutan kejadian suatu wujud atau makhluk atau alam dari suatu yang wujud al-wujud, yaitu Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Farabi berpendapat bahwasanya Tuhan itu mutlak, Maha Esa, dan makhluknya itu wujud atau berbilang. Jadi sesuatu yang esa itu akan menghasilkan sesuatu yang berbilang. Jadi kesimpulannya bahwasanya Allah itu esa dan zat wujudnya atau zat Tuhan itu adalah kemudian dari pemikiran filsafat jiwa dari Al-Farabi, seperti halnya dengan filosof muslim lain, Al-Farabi lebih condong kepada pemikiran Aristoteles, khususnya pada konsep jiwa manusia. Al-Farabi cenderung condong kepada Aristoteles karena pemikirannya yang membagi jiwa manusia menjadi 3 hal, yaitu daya makan, daya indera, dan daya pikir. Itu cocok dengan pemikirannya. Berbeda dengan pemikiran Plato yang sama membagi jiwa manusia menjadi 3 hal, namun mungkin kurang sepaham dengan dia. Plato membagi jiwa manusia menjadi 3, yakni keinginan, emosi, dan berpikir. Hal ini mungkin sedikit berbeda dengan cara pandang Al-Farabi dan filsuf lainnya. Kemudian filsafat etika menurut Al-Farabi membaginya menjadi 3 hal, yaitu tindakan manusia, kemudian kebahagiaan sebagai tujuan, dan kebahagiaan sosial. Tindakan manusia di sini berarti bahwasanya setiap manusia itu memiliki hak atas dirinya untuk melakukan apapun yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Jadi etika manusia yang timbul dan muncul itu bersumber dari kehendaknya sendiri. Jadi kalau dia memiliki etika yang baik, jadi itu kehendak dirinya untuk menjadi baik. Sedangkan sebaliknya, kalau kehendaknya itu menginginkan dia menjadi buruk, maka etikanya menjadi buruk. Kemudian yang kedua, kebahagiaan sebagai tujuan. Bahwasanya ketika setiap manusia itu menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan hidupnya, maka akan menjadi manusia yang beretika dan berakhlak yang baik. Karena sejatinya kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan akhirat. Karena pasti orang yang beragama Islam khususnya
ketika ingin bahagia tentunya akan berperilaku baik dan sesuai dengan kodrat yang telah Allah tentukan. Kemudian kebahagiaan sosial di sini berarti bahwasanya setiap manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi setiap manusia pasti membutuhkan orang lain dengan keinginannya dan kebutuhannya untuk tidak hidup dengan sendiri, maka pasti dia dituntut untuk bisa mampu membahagiakan orang lain dan membahagiakan sosialnya dan apapun yang berada di sekitarnya. Kemudian kesatuan antara agama dan filsafat, menurut Al-Farabi, beliau sangat mampu dan merupakan salah satu filosof yang mampu menyatukan antara agama dengan filsafat. Dia dijuluki sebagai filsuf sekretisme, di mana dia mampu menghubungkan antara pemikiran Plato, Aristoteles dengan agama. Karena dia berkeyakinan bahwasanya filsafat itu pada dasarnya satu, yaitu mencari suatu kebenaran. Walaupun dengan cara yang berbeda-beda, namun tujuan dan hasil akhirnya itu sama, yaitu mencari kebenaran. Pun sama dengan agama. Agama di sini bertujuan untuk menuntun manusia agar mencapai suatu kebenaran dan memperoleh suatu kebenaran. Jadi jika dipadukan antara filsafat dengan agama, hasilnya akan sama, yaitu menghasilkan suatu kebenaran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kelompok kami sampaikan mengenai pemikiran filsafat Al-Farabi dan juga karya-karyanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.